Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita merekam terkait tentang metode pada kesempatan kali ini, mohon izin Bu dosen untuk memperkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Bu Sri Budiarti, 2 Bu Yufi Multilestari, saya Hasan Mafik dan Bapak Aji Dwi Mardian akan menyampaikan tag video keempat, metode pembelajaran teknologi enhanced learning. Terima kasih. Kami akan memulai untuk metode pembelajaran teknologi enhanced learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak yang aku sayangi. Pada kesempatan kali ini, apakah masih dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Siap untuk menerima pelajaran pada kesempatan kali ini? Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama, membaca doa sebelum pembelajaran. Slide kedua. Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini akan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya. Apakah kalian pernah menghafalkan surat-surat pendek? Pernah. Surat apa saja yang sudah dihafal? Ikhlas, Pak. Ya, ada yang Al-Ikhlas, ada yang Al-Falaq, ada An-Nas, dan bermacam-macam. Apakah kalian juga sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan berkelompok? Ya. Ya, oke. Terima kasih. Di antara surat-surat pendek, nanti yang akan kita pelajari adalah surat Al-Kafirun. Sambil berkelompok, silakan nanti bisa difahami materi secara bersama-sama. Monggo Bu. Iya, terima kasih. Di sini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengaktifkan lafal dan arti dari surat Al-Kafirun dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu membaca surat Al-Kafirun, membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga yaitu menerjemahkan atau menunjukkan sikap dalam menghafal surat Al-Kafirun. Yang keempat, mohon maaf Bu Yufi, bisa dibesarkan sedikit mungkin.
Iya. Yang keempat, kita menggunakan media digital untuk menghafal dan memahami kandungan surat Al-Kafirun. Next, selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini kita akan menyaksikan video memahami surat Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ketujuh, yaitu Quran Surat Al-Kafirun. Membaca Al-Quran Surah Al-Kafirun. Bacalah Surah Al-Kafirun berikut ini dengan suara yang fasih dan indah. Ikutilah petunjuk dari guru kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ketujuh, yaitu Quran Surat Al-Kafirun. Membaca Al-Quran Surah Al-Kafirun. Bacalah Surah Al-Kafirun berikut ini dengan suara yang fasih dan indah. Ikutilah petunjuk dari guru kalian dengan baik. Ayo melafalkan Surah Al-Kafirun dengan benar. Jangan lupa diawali dengan membaca doa ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan video surat Al-Kafirun. Nah, di sini kita akan memahami surat Al-Kafirun dari
ayat 1 sampai ayat ke-6. Marilah kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun dimulai dari ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد Wala أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Maaf, tadi kita kurang kompak ya teman-teman. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah melafalkan surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan selanjutnya yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Yang keempat, wala ana abidum ma abadum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah tadi kita sudah belajar surat Al-Kafirun dan artinya boleh nanti kita hafal dan kita pelajari untuk lebih lanjut. Next. Di sini kita akan memahami kandungan dalam surat Al-Kafirun yang tadi sudah kita saksikan di video, juga sudah kita ucapkan bersama-sama. Nah, di sini dalam surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Dan surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Disebut dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa termasuk surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Dan dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan yang ke-109. Nah, kenapa surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang kafir tidak mau menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah seperti patung. Itulah tadi kandungan dalam surat Al-Kafirun yang sudah kita pahami. Nah, ini sekarang kita akan membaca atau kita akan memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, isi surat Al-Kafirun yaitu teguran terhadap orang-orang yang kafir. Yang kedua, tolong bantu Pak Hasan lanjutkan. Yang kedua, pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. Yang keempat, bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan yang kelima,
usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil. Next, lanjut. Ya, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang surat Al-Kafirun, sudah melafalkan dan sudah memahami isi-isi kandungan surat Al-Kafirun. Nah, sekarang Bapak akan bertanya. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, yang bisa langsung jawab ya, bisa angkat jari dulu. Pertanyaan yang pertama, ada berapa ayat surat Al-Kafirun? Yuk, siapa bisa jawab? Ya, berapa? Ada 6 ayat, ya betul. Kemudian bagaimana bunyi surah Al-Kafirun ayat kedua? saya Pak Guru. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Ya, pintar. Nah, satu lagi pertanyaannya, di Indonesia ini ada banyak agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, dan Kristen. Terhadap sesama pemeluk agama, itu harus saling menghormati. Apa sebabnya? Yuk, siapa lagi sekarang yang mau menjawab? Saya Pak Guru. Silakan. Karena beragama itu adalah hak individu setiap masing-masing pribadi. Jadi kita harus menghormati hak tersebut agar tercipta kerukunan di negara kita, serta pentingnya toleransi di tengah kemajemukan negara kita, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, lanjut lagi. Next. Slide-nya. Next. Ya. Kemudian tadi anak-anak sudah menjawab pertanyaan. Sekarang untuk penugasan kembali, mari kita membuat kelompok. Yang pertama, buat kelompok dengan temanmu sesuai panduan guru. Jadi nanti kalian membuat kelompok diskusi. Kemudian pahami tugas yang diberikan oleh guru, lalu kerjakan dengan teman kelompokmu. Oke, next. Lanjut. Nah. Lanjut Bu Yupi. Baik anak-anak, ini adalah contoh lembar kerja untuk yang nanti kalian kerjakan setelah membuat kelompok. Kalian isi, bisa di checklist kolom-kolom berikut ini ya. Yang pertama misalkan ayat pertama kuliah ayyuhal kafirun sudah apa belum, nanti kalau sudah apa dicentang kolom yang hafal, jika belum hafal dicentang kolom yang belum hafal dan seterusnya. Sudah paham ya? Disimak masing-masing ya. Ya. Antar kelompok per teman. Per kelompok, ini nanti per kelompok. Ya. Lalu buat rekaman video. Kemudian dikirim. Ya, nanti dibuat rekaman, sudah hafal atau belum hafalannya, kemudian direkam dan dikirim ke Pak Guru. Seperti itu. Iya, Pak Guru. Jadi ini harapannya sendiri. Berarti saya simaan dengan teman-teman dulu, setelah hafal baru direkam ya Pak? Iya, seperti itu. Dan jangan lupa diisi juga anunya ini, checklistnya. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Berarti langsung dikirim ke mana ya Pak Guru ya? Google Form
atau linknya nanti Pak Guru sediakan atau bisa diupload di YouTube. Terima kasih Yang Pak penting Guru. berbasis digital, tidak berupa laporan tulisan tangan, tidak, tapi nanti berbasis digital, bisa dikirim ke Google Form atau mungkin link YouTube. Nanti Pak Guru sediakan linknya nanti. Ya, makasih Pak. Oke, lanjut. Next, Bu Yubi. Anak-anak mengisi LKPD sudah mengisi LKPD, nanti itu memberikan koleksi pelajaran, koleksi pelajaran. Dijawab sesuai pertanyaan ya Bu. Ya, ya, makasih. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Next. Terima kasih. Demikian materi terkait tentang surah Al-Kafirun dengan metode pembelajaran teknologi enhanced learning. Mari kita jaga kerukunan dan persaudaraan dalam keberagaman sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tetap menjaga toleransi tenggang rasa antar sesama umat beragama. Terkait dengan akidah, kita punya keyakinan masing-masing, akan tetapi sebagai sesama manusia kita harus menghormati apa yang diyakini oleh orang lain sebagai hak individu paling dasar bagi setiap orang. Karena dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk memaksa keyakinan kepada orang lain. Terima kasih dari saya. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.